Al-Quran sebaik-baik kitab. Kita buka surahnya, surah Az-Zumar ayat 23. Halaman 461. Ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik. Yang paling baik. Yaitu Al-Quran. Itu harus ada di hati Bapak Ibu. Al-Quran ko perkataan yang paling baik. Makanya sebagian ulama kalau kamu ngecek Al-Quran di duluannya. Tidak keceknya lo dah. Setelah ada Quran, hadis. Setelah hadis, baru perkataan para sahabat. Baru yang lain-lain. Sehingga ketika khutbah Jumat, tidak banyak keceknya dah. Dan banyak dari lisannya Allah Rasul, Allah Rasul. Kan itu yang sebaik-baik perkataan. Kalau kecek awak banyak salah. Banyak entah galicik dan macam-macam. Kalau kecek Allah pasti betul. Kecek Nabi pasti betul. Maka kalau ada bapak-bapak yang pelatihan khutbah, dalilnya Quran Sunnah lah, dua tu saja. Apa saja dua tu selesai. Tidak perlu mengarang-arang kata-kata. Awak kan kadang panjang menyusun kata. Langkah disusun marangkai. Dia fikir marangkai kau mata orang lah tahu lah celek awak lah terkaji lah. Lah hilang lah. Jadi dia baca apa ayatnya? Kan khutbah tidak lama-lama. Kau ayat yang dibahas. Sampaian artinya, sampaian maksudnya seketik. Itu ada keterangan hadis sampai lo hadis. Kecek awak dan awak kecek awak seketik salah. Maka marilah kita berdoa kepada Allah semoga kita bisa mengamalkannya lah. Itu saya kecewa. Sehingga tidak panjang merangkai-rangkai kata. Sebagian orang disusunnya kata-kata itu. Sehingga oranglah terpesona. Bukan terpesona dengan isi khutbahnya. Terpesona dengan rangkaian kata-katanya. Kalau yang kan terbaik itu sampaikanlah yang ayat saja. Awak magih penjelasan boleh, penjelasan. Dan apalagi dalam khutbah tidak perlu lo penjelasan tu bertele-tele. Dan pokok-pokok dalam khutbah tu lah yang bisa diterima semua kalangan dari atas sampai bawah orang arti dengan bahasa yang mudah dipahami. Kenapa? Al-Quran itu sebaik-baik perkataan. Tidak ada deteh tu dah. Anu kali sampai Al-Quran tu sana. Bahan. Buka aku. Setabak aku bahan. Bahan setabak aku. Kurang Ustaz, hadis tambah. Penjelasannya dari hadis. Boleh dari ayat, boleh dari hadis. Karena itulah sebaik-baik perkataan. Kalau sampaian ayat pasti palo. Wak sampaian hadis pasti pahalo. Tapi kalau kecek awak namanya, kalau tentu palo. Dihisap lo kecek yang disampaikan itu. Maka sebaik-baiknya sampaian salah ayat, hadis,
hadis. Itu yang terbaik. Ada seorang ulama ketikanya menyampaikan tafsir Asmaul Husna. Bukan tafsir, menyampaikan penjelasan tentang Asmaul Husna. Dalam sekali duduknya. Dari awal sampai akhir. Dan keluar dari mulutnya ayatnya tentang Ar-Rahman. Itu bacanya lo cik hadis. Ar-Rahim, bacanya lo ayat tentang Ar-Rahim. Bacanya lo hadis. Sehingga dari awal sampai akhir. Dan keluar dari mulutnya ayat hadis. Ayat hadis. Sehingga tidak ada perkataan darinya, tidak ada kecuali dijelaskan dalam hadis. Itu saja. Kecilnya itu saja. Dijelas sebagaimana disebutkan dalam ayat, itu sekecilnya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Dan darinya kata sendiri tidak ada lah menjelaskan itu. Ayat hadis, ayat hadis. Kalau ada orang boleh lah itu santiawana. Ayat jo hadis kalau ada macam. Itulah hebat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu harus pahami. Kalau kau ngecek cari ayat dan hadis. Karena Al-Quran itu sebaik-baik perkataan. Sebaik-baik kitab yang Allah turunkan. Kitab yang lain kita disuruh untuk kitab-kitab yang lain itu tidak menerima dan tidak menolak. Kalau ada orang membacakan Injil, tidak diterima, tidak ditolak. Tapi tidak boleh diterima. Karena kitab-kitab terdahulu, Injil, Taurat, itu sudah dirubah-rubah. Dan awak tidak tahu mana dirubahnya. Makanya disuruh diam. Tidak menerima dan tidak menolak. Awak tarimo rupanya dan disampaikan dan salah. Awak tolak rupanya dan disampaikan itu tidak dirubahnya. Makanya memilih diam. Tapi kita mengakui bahwasanya Allah menurunkan kitab. Allah menurunkan kitab, itu wajib diimani. Banyak kitab yang Allah turunkan termasuk suhuf-suhuf. Wa imanikah? Karena disuka dalam Al-Quran. Kitab-kitab tadi itu. Dan ada kini batu akah? Tidak. Makanya tidak diterima. Nah, Al-Quran kolah yang sebaik-baik kitab. Yang sampai kini masih terjaga keaslian. Bahasa kitab yang sampai kini masih terjaga, itulah Al-Quran. Kalau kitab yang lain itulah bahasa kampung masing-masing. Al-Quran, kitab bahasa Minang, ada kitab suci berbahasa Indonesia, bahasa Inggris, berbahasa Arab. Itu mana rujukan aslinya? Tidak ada. Al-Quran kolah yang punya kitab rujukan asli yang tidak berubah-ubah. Paling otentik Al-Quran. Dan tidak bisa disanggah oleh siapapun. Banyak orang mencoba, banyak menyanggah keautentikan. Tapi terjatuh atau tertelentang di tengah jalan. Tidak sanggup untuk mengkoreksi Al-Quran keasliannya, tidak bisa. Dari segi keaslian tidak terbantah. Asli zaman Nabi sampai itu zaman kini wak terima. Yang dibaca di zaman Nabi itulah nak baca zaman kini. Asli. Makanya baca Al-Quran kau jadi ibadah. Ibadah. Kemudian Bapak Ibu kita lanjutkan. Mutasyabihan masani. Artinya yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, serupa mutasyabihan. Kualitas dalam Al-Quran kualitasnya serupa.
Dan dia berulang-ulang. Artinya pengulangan tadi dan kualitas ayat-ayat dalam Al-Quran ko Pak Ibu nya saling menguatkan. Kisah iko menguatkan kisah yang iko. Kemudian ayat iko menguatkan ayat yang lain. Dan kualitasnya serupa. Dan iko pelajaran bagi awak. Jangan mengkultuskan cik surek. Sejak ketik sampai kadang itu saya surek-surek ke dibaca. Contoh. Maaf misalnya. Yasin misalnya. Sejak memondok, sejak sekolah, Yasin, saya dibaca-baca. Lampion meninggal itu je baru. Bolehkah? Boleh. Tetapi kenapa yang lain wak tinggal? Kan ada surah lain seperti surah Az-Zumar. Lain serajin itu wak baca. Atau surah yang lain seperti surah Al-Muluk misalnya. Ar-Rahman, Al-Waqi'ah. Tapi ada keutamaannya saat batu. Tapi keutamaan itu kan ada waktu. Orang siapa membacanya sebelum tidur. Nabi membaca sebelum tidur surah As-Sajadah, surah Al-Muluk. Tapi kan kalau tapi kan tak tiap hari. Pagi itu loh. Siang itu loh. Kan tak itulah. Ada waktunya. Kalau memang surah As-Sajadah je surah Al-Muluk dibaca Nabi kalalo, kan kalalo. Siang bekojan itu lo bacaan lain baca lain. Karena kualitas dalam Al-Quran ko serupa. Serupa. Jangan dianggap nanti membaca iko lebih daripada membaca ayat lain, tidak. Kualitasnya serupa. Allah nyatakan serupa. Mutasyabihan serupa. Baca surah iko sama apa sama? Cuman ada waktu-waktu tertentu surah iko lebih dianjurkan membacanya. Yo. Tapi kalau nang kualitas serupa. Nan barangko kalau dibuat di barang sama-sama sama original saja. Sama rancaknya, sama bahannya, sama rancak. Al-Quran ko sama kualitasnya. Dan dia berulang-ulang. Nah, di siko disebutkan lanjutan ayatnya bagaimana sikap dan perasaan orang beriman ketika membaca Quran atau mendengarkan. Taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Rabbnya. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Rabbnya. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Iko efek bagi orang beriman ketika ia membaca ataupun mendengarkan Al-Quran. Gemetar kulit. Kenapa kulit? Karena ketika seseorang merasakan sesuatu, ada dua yang dibacanya. Marindiang kulit wak dino. Tu kalau orang merasakan sesuatu, tagak bulu kudu awak dino. Atau kulit. Kemudian dua hati cik. Tasiro darah di dado. Dua tu orang-orang menggambarkan perasaan. Dengan kulit cik, di hati cik. Terkajik tu hati. Tapi kalau marindiang, lalu kan cukup tagak kudu awak dino. Kan tanah. Kan yang digambarkannya bakok tagak kudu abu ubuangannya. Tapi itu menggambarkan begitu namanya
sesuatu tu begitu berkesan baginya sehingga tagak bulu kuduk aja. Marindiang kulit aja. Orang beriman ketika mendengar Al-Quran tu merinding. Itu salah satu efek bagi orang beriman. Merinding kau adik-adik takut. Bukan merinding. Dulu orang merinding, tapi lain lah dia. Jadi pahami seperti itu. Kalau di orang ahli tarikat, lain pemahamannya, tapi tarikat yang ada istilahnya tarikat mu'tabarah yang masih sesuai jalur. Kita tidak menolak tarikat secara umum. Tarikat itu ada mu'tabarah, jalan-jalan mencari Allah yang masih sesuai Al-Quran dan Sunnah. Tapi ada yang ghairu mu'tabarah, yang lah menyimpang. Di antara menyimpang itu ayat kau jadi sampaiannya. Kalau baca nama Allah tu, tagak kuduk dia. Gemetar hati. Tapi ini tidak kamu saji dah. Itulah lucunya. Keceknya kalau menang ayat tu gemetar. Seketika menyampaikan tu ambo sampaikan. Di kami nan gemetar mendengar nama Allah tu, Allah membawa tu tiba masaji. Berangnya sudah tu. Tidak, berartilah tidak sesuai. Maksud daripada gemetar kulitnya tadi itu adalah sebagai efek dari ketika takutnya ke Allah. Sudah tu kan dalam surah Al-Anfal disebutkan, wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, gemetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatihi zadathum iman. Dibacakan ayat tadi bertambah iman. Maksud bertambah iman, amalnya. Ketika disampaikan ayat kau mendiku aturannya takwiknya. Sudah tu efeknya di karajuannya. Itu maksudnya. Nya takwik gemetar kulitnya tadi mendengar nama Allah, mendengar ayat Al-Quran. Setelah tu zadathum imana, bertambah amalnya, imannya. Di kerajaannya. Ada orang menggigil tapi tidak kerajaannya. Itu tidak. Ini cek paket. Ini sepaket. Kalau ia takwik tanda ke Allah, tanda takwiknya. Bakal kerajaan sudah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Zalika hudallahi yahdi bihi man yasha. Itulah. Dengan kitab itu dia memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Dan barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Di awalnya Allah menyebutkan dengan ahsanal hadis. Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan, yaitu kitab Al-Quran. Tapi di bawahnya Allah sebutkan Allah beri hidayah. Tapi ada yang disesatkan. Ternyata dengan Al-Quran kau pun sendiri. Dengan mendengarkan Al-Quran, baik dengan Al-Quran, ada orang kau yang dapat petunjuk sudah tu. Ia jalan batuan yang ditempuhnya. Tapi ada dengan membaca ayat sama, jalan bingkuk yang diturutnya. Maka tidak ada yang bisa famalahu min had. Maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya kecuali siapa? Allah. Ayatnya sama, tapi pemahaman orangnya beda. Ataunya sama-sama hafal Quran, tapi nanti kau kemari arahnya ke sarugo. Tapi orang hafal Quran cik kau arahnya ke mana? Membentuk-bentuk membawa orang ke neraka. Kau hidayah lain. Hidayah. Contoh kecil salah. Ada orang membaca surah An-Nas misalnya. Surah An-Nas untuk ada orang beriman. Kalau sesuai petunjuk Nabi,
Al-Falaq, An-Nas. Dibaca untuk menolak gangguan dari luar. Surah An-Nas menolak gangguan dari dalam, bisikan-bisikan buruk, was-was. Disunahkan baca, ya. Menolak gangguan. Adanya ndak dah. Bacanya surah An-Nas je. Pihak kecilnya kambo kan. Baca surah An-Nas 100 kali, Ustaz. Tu nanti bisa awak membaca pikiran orang. Itulah saya benar. Ayatnya sama tapi penggunaannya beda. Akulah orang yang ada yang mendapat petunjuk dengan mengamalkan seperti sunnah Nabi, ada yang sesat. Ada yang baca ayat untuk hilang, untuk menghilang ilmu, menghilang ni. Tapi ayat dia bacanya. Ada orang baca ayat untuk tahan ladiang. Kecilnya ayat dia bacanya. Itu dikecian tujuh setan. Kecilnya tidak. Itu mah ayat dibacanya. Masa ayat dibaca je setan. Ternyata setan tu menumpang di ayat dah. Di niat. Di niatnya untuk keburukan satu setan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran itu petunjuk. Tapi bisa juga kalau tidak dapat hidayah, wak, jadi sesat dia. Ada orang dulu baca ayat biar orang kaneti kainyo. Pelet. Ayat pelet dia. Nak kaneti orang kawak. Kamu tahu ayat ni pindah sama je. Kau cubuan lah kau kan. Tapi dulu waktu tahu pertama tu alun tahu lah. Rupanya tu salah. Tak boleh menggunakan ayat untuk yang bukan seperti yang diajarkan Rasulullah. Menggunakan ayat Al-Quran untuk bukan yang diajarkan Rasulullah, itu namanya memperolok-olok ayat. Artinya memperolok-olok. Memperolok ayat, kau menggunakan ayat yang bukan menurut tujuan. Tujuan ayat kau nak ada untuk itu dah. Awak baca untuk itu. Itu yang memperolok-olok. Sehingga Al-Quran kau yang paling mulia, paling baik menjadi jatuh nilai. Kira-kira ada ayat turun untuk memelet orang. Kan bagara-garah kalau juga. Berapa-garang dosa ni ada. Apakah untuk itu ayat turun? Ada ayat turun untuk menghilang. Untuk tahan ladiang. Kalau ada lah ayat tahan ladiang, tentu pas rasa sahabat kau tak ada sampai cerita tadi malam 70 lo luka. Buktinya berarti sahabat tak ada baca ayat tahan ladiang lah. Nabi pakai baju besi 2 lampih lah. Aja percaya je nama dia itu. Tahanlah dia. Tak celok cucu lagi dah. Apa manis lah ya? Apa manis? Ayat apa manis lagi? Dibaca orang, tapi tujuannya pakai untuk apa manis? Tentu tidak. Ada yang sesat dia. Lebih parah lo orang kini ke kesesatan dibanding orang Quraisy. Orang Quraisy dulu nak ada berani menggunakan ayat untuk pelet. Ayat Quran kan tak ada berani. Kan awak sampai dulu kisah-kisahnya orang Quraisy menyikapi ketika Nabi baca ayat. Adunan diam, tak taluk mengang. Kalau Nabi lah baca ayat, orang Quraisy kan yang lebih hormat lagi oleh. Ada apa tele-telean Pak. Sedangkan Al-Quran itu sebaik-baik perkataan. Jadi jangan menggunakan ayat bukan untuk yang seperti yang ditunjuk.
Adalah malah yang majan kama masak gulai, maduk gulai ya. Adalah ayat ini. Nak lama kecilnya. Kira-kira ada mungkin ayat turun dari langit untuk palamak gulai. Kau gara-gara. Ini kan ayat dah. Deknya ayat tidak boleh dipakai sembarangan. Tidak boleh dipakai sembarangan. Jangankan Al-Quran yang suci lah. Kini ada surat dari wali kota sana. Tu sudah tu pemukih maco dia wak. Di muka Pak Wali Kota tu mukih surat ni tu mukih maco. Aku cek Pak Wali. Ya awak tungkuih ni sudah. Tu cik itu. Awak tungkuih ni sudah. Tu surat Pak Wali. Ku surat dari pencipta langit dan bumi. Ajan sekali-kali wak rendah. Memperolok-olok ayat, menjadikannya olok-olokan. Dia Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, intinya adalah kejenwa. Apapun yang kau sampaikan duluan Al-Quran, karena Al-Quran itulah sebaik-baik perkataan. Kalau ada khutbah misalnya mulai dari ayat Quran, penjelasan. Kemudian dilanjutkan dengan hadis. Kalau bisa dalam penyampaian itu ayat salah lah. Kalau ndak perlu kecewa rasanya ada ayat ko dijelaskan oleh ayat ko. Ayat itu salah baca mengalau awak menjelaskan. Ayat ini jelaskan ayat ini. Ayat ini jelaskan ayat ini. Lah. Ko tanpa perlu tambah saja hadis. Sehingga tidak perlu mengarang-arang cerita, memilih-milih kata, merangkai-rangkai kata, tidak perlu dah. Tinggal menyampaikan saja. Orang mengerti tidak, itu cara awak menyampaikan lah. Itu nak dilatih bilang cara menyampaikan. Tapi kalau perkataan-perkataan tidak perlu dilatih, karena perkataan terbaik itulah do. Kita buka seketik di surah Al-Kahfi di halaman terakhir. Ayat 106 halaman 304. Ayat 106. Zalika jazaa'uhum jahannam bima kafaru. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam karena kekafiran mereka. Wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olokan. Di situ mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasulku sebagai olok-olokan. Itu kaitannya jo penjelasan kita tadi, menggunakan ayat yang bukan untuk seperti yang diturunkan. Kalau ada orang majan, aku ayatku bacalah untuk ikut. Tanyakan kainya, ada tidak hadis yang menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu turunnya untuk itu? Ayat itu untuk itu. Bacalah surah Al-Ikhlas 3 kali sebelum lalu.
Al-Falaq jo An-Nas sapuan kamu ko ke badan. Ada ndak hadisnya? Lai makan. Atau yang seperti tadi, bacalah ayat ku anak sayang seorang mencali awak. Ada ndak petunjuk dari Nabi? Bacalah oleh kalian surat ini agar semua orang yang melihat kalian menjadi cinta. Ada tak? Kalau ndak ada berarti mau olok-olok kayak mau olok-olok. Mengolok-olok itu maksudnya adalah huzwa itu menggunakan ayat bukan yang seperti yang dimaksudkan. Tujuan Allah menurunkan ayat, mengutus Rasul untuk diikuti, untuk ikut dan semacamnya. Tapi digunakan bukan untuk itu, berarti olok-olok. Bukan untuk Al-Quran kau bukan untuk ditaati, Rasul kau bukan untuk diikuti, berarti mau olok-olok. Anunya celi ayatnya, zalika jazaohum jahannam. Balasan bagi mereka adalah jahannam. Ada orang bacalah surah Yasin sekian kali, nak murah dapat jodoh. Apakah itu ayat yang dapat jodoh? Ada Nabi nyuruh bacalah surah Yasin sekian kali nanti dapat jodoh. Kalau di orang umroh syiriknya lain lo jodoh kok. Di padang Arafah pertemuan Adam dan Hawa dibawa spidol ditulisnya nama calon tulis di batu padang Arafah tak. Itu mendoa di sini. Antun tambah jodoh jana nama yang ditulis ni tun. Dek bersebut di siku Adam dan Hawa. Itu syirik. Syirik. Ada yang bawa karakter kan. Yang padusi, cuman padusi ku kan mengatakan cinta malu kan, betul enggak? Ini suka tuju jo Pak Ji itu maksudnya kan. Tuju jo Pak Ji itu. Tapi mengecen sagan. Apa tulisan mau di karakter. Beko pergi ke padang Arafah pas umrah basalian di bawah batu itu. Itu kan syirik. Api pahala dinya sana. Kesyirikan. Menggunakan ayat-ayat yang bukan untuk tujuannya kan termasuk daripada akidah. Ujung-ujungnya bisa jatuh ke syirik. Kesyirikan. Yang kecewa minta ke Allah rupanya minta ke siapa? Ke setan ujung-ujung. Kalau baca ayat tahanlah dia kasih minta tolong. Jin. Jadi jangan tertipu jo kata-kata, baca ayat, lain baca bismillah hanya. Itu masalahnya. Tujuannya membaca untuk Li terang ada Pak Haji itu baca bismillahirrahmanirrahim caknya. Jadi betul kok, enggak itu dah. Penggunaannya untuk itu enggak. Untuk itukah penggunaannya itu tahu dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di situ jelas zalika jazaohum jahannam. Dan balasan mereka adalah neraka. Jadi ujung-ujungnya bisa ke neraka. Kalau menjadikan ayat-ayat dan Rasul itu sebagai olok-olok. Dan salah satu bentuk olok-olok itu salah satu. Kan berarti itu salah satu bentuk olok-olok terhadap ayat itu adalah menggunakan ayat bukan seperti tujuannya. Dan orang terkecohnya di situ apa? Nah kan ayatnya, lalu salahnya. Ini bukan ayatnya. Penggunaannya untuk itu. Macam ngacau gulai tadi. Kau contoh, saja. Diajarnya adalah baca ayat laisa laha min dunillahi kashifah. Pas manduk surah An-Najmu kan laisa laha min dunillahi kashifah. Jadi nak lama gula itu mau tanya li tahu arti ayat itu enggak. Arti ayat itu tidak ada yang tahu kapan terjadinya kehancuran hari kiamat itu. Kiamat itu
Tak ada orang tahu bila kata jadi disingkapkannya hari bila terjadi kiamat itu. Kiamat kau rasa nak banyak macam. Oh itu artinya saya. Ya. Berhenti. Sejak tahu artinya berhenti. Hari kiamat apa? Jadi artinya molok-olok namanya. Masa ayat untuk mengajuk gulai. Boleh ayat untuk mengajuk gulai. Berada sunat. Jadi apa ibu yang dirahmati Allah, gunakanlah ayat itu karena untuk yang tujuan sebenarnya. Karena Al-Quran itu adalah sebaik-baik perkataan, sebaik-baik kitab, sebaik-baik perkataan. Nyo tinggi letaknya, jangan dirandah dok. Nak boleh. Gara-gara tinggi wak jatuhan ke bawah, itu mah kodoso jadinya. Kalau muliakan Al-Quran itu sebagaimana mestinya, baru ada pek pahala dia. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.